Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Tadris Bahasa Inggris 3 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Topik yang akan kami bawakan yaitu mengenai ayat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya Muhammad Hussein Alkaf, NIM 211600061. Perkenalkan, nama saya Nazira Amalianti Datumusu dengan NIM 211160043. Perkenalkan, nama saya Nurlela Humukor. Perkenalkan, nama saya Lia Andini dengan NIM 211160054. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya, ia disebut lebih dari 744 kali. Yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan waktu dan tempat yang tepat, umpamanya seperti dalam melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Kemajuan yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa yang maju seperti bangsa Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di abad modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Atau dengan kata lain, ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmuwan Barat. Nah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatim 1997 dalam buku Sejarah Peradaban Islam. Itu kemajuan Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Hal ini diakui oleh sebagian mereka. Sains dan teknologi, baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun oleh ilmuwan Barat pada masa dulu, sekarang dan yang akan datang, semuanya itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, dan ini termasuk bagian dari kemujizatan Al-Quran, di mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat atau bahkan paling empatik mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu dan juga sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi. Betapa tidak, Al-Quran itu sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Sekian materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat penting dari konsep pengetahuan dalam Al-Quran adalah holistik dan utuh, berbeda dengan konsep sekuler tentang pengetahuan. Pembedaan ini sebagai bukti worldview tauhid dan monoteistik yang tak kenal kompromi. Dalam konteks ini, berarti persoalan-persoalan epistemologis harus selalu dikaitkan dengan etika dan spiritualitas. Dalam Islam, ruang lingkup persoalan epistemologis meluas, baik dari wilayah yang disebut bidang keagamaan dengan wilayah-wilayah yang disebut sekuler. Karena worldview Islam tidak mengakui adanya perbedaan mendasar antara wilayah-wilayah ini. Adanya pembedaan semacam itu akan memberi implikasi penolakan hikmah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya memberi perhatian dalam wilayah tertentu saja. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pengetahuan
secara langsung meliputi kesatuan dan integritas semua sumber dan tujuan epistemologis. Ini menjadi jelas jika kita merenungkan kembali istilah ayat-ayat yang menunjukkan pada ayat Al-Quran dan semua wujud di alam semesta. Konsep integritas pengetahuan telah diuraikan Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran, di mana ia menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan tentang bintang dan kesehatan, misalnya, hanya sepenuhnya dipahami masing-masing dengan pengetahuan astronomi dan kesehatan. Ibnu Rushd dalam Fals al-Maqal juga memberikan penjelasan keterkaitan antara penafsiran keagamaan dan kefilsafatan dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran yang mendorong manusia meneliti dan menggambarkan kejadian penciptaan langit dan bumi. Pengetahuan wahyu dalam konsep Islam adalah lebih utama karena berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki manfaat yang mendasar bagi alam semesta. Semua pengetahuan lain yang benar harus membantu kita memahami dan menyadari arti dan jiwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk kemajuan individu dan masyarakat. Dengan hal yang sama, Al-Quran juga mendorong manusia melakukan perjalanan di bumi untuk mempelajari nasib peradaban sebelumnya. Ini membentuk kajian sejarah, arkeolog, perbandingan agama, sosiologi, dan sebagainya secara utuh. Karena ilmu memiliki sifat berorientasi ke masa depan, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ke tingkat derajat yang tinggi. Kemudian dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 53 secara kategoris Al-Quran menegaskan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan di kedalaman batin manusia merupakan bagian yang berkaitan dengan kebenaran wahyu dan menegaskan kecocokan dan keutuhan yang saling terkait. Lanjutkan materi, yaitu Al-Hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan tentunya hadis tersebut mengandung dorongan yang sangat kuat untuk kaum muslimin mencari ilmu sebanyak-banyaknya, entah itu ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum yang harus dikerjakan, dilihat dari perintah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan jika tidak dikerjakan hukumnya adalah dosa. Lebih lanjut, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, waktu, ruang, dan tempat. Sebagaimana sabdanya, "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat." Dan dalam sabda lainnya, "Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina." Terdapat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, kecuali mereka akan diturunkan ketenangan dan rahmat yang diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat." Dorongan dari Al-Quran dan perintah Rasulullah tersebut telah dipraktikkan oleh generasi Islam pada masa abad pertengahan, yaitu 7-13 Masehi, yang mana hal tersebut dibuktikan dari munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim
yang tampil di pentas dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Di antaranya yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ikhwanus Safah, Nasaruddin Al-Tusi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Dan ilmu yang mereka kembangkan pun meliputi berbagai cabang ilmu yang berkembang pada saat itu, yang tentunya dari berbagai macam bidang ilmu seperti filsafat, astronomi, astrologi, kedokteran, farmasi, alkemi, tafsir, tasawuf, ilmu kalam, dan lain-lain. Pada masa itu, kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, dan politik di bawah kendali umat Islam karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, umatku akan jaya dalam ilmu dan harta. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang mengandung dorongan dan motivasi untuk umat muslim mencari ilmu. Dan sayangnya pada kesempatan ini tentunya hadis-hadis tersebut tidak dapat disampaikan semuanya. Maka dari itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kami. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu adalah, pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran. Terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam, yang berguna untuk pembangunan paradigma ilmu. Kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebijakan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Karena itu, seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan hadis merupakan dasar pengembangan dan pengembangan ilmu Islam. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Singkatnya, Al-Quran dan hadis menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dan konformitas Azra 2001. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sumber pengetahuan yang paling pasti. Al-Quran juga menunjukkan sumber-sumber pengetahuan lain di samping apa yang tertulis di dalamnya, yang dapat melengkapi kebenaran wahyu pada dasarnya. Sumber-sumber itu diambil dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal segala sesuatu. Namun, karena pengetahuan yang tidak diwahyukan tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dan karena keterbatasan
metodologis dan aksiologis dari ilmu non-wahyu tersebut, maka ilmu-ilmu tersebut di dalam Islam memiliki kedudukan yang tidak sama dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari wahyu. Sehingga di dalam Islam tidak ada satupun ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari bangunan epistemologis Islam. Ilmu-ilmu tersebut tidak lain merupakan bayan atau penjelasan yang mengonfirmasi wahyu yang kebenarannya pasti. Disinilah letak perbedaan epistemologi sekuler dengan epistemologi Islam. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.